Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Ibu rindukan, salah satu cara agar pembelajaran jarak jauh kita bisa berhasil dan mendapatkan nilai yang maksimal adalah tetaplah belajar dengan tekun dan serius. Ikuti arahan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian menyimak video yang sudah diberikan karena materi yang disampaikan adalah materi yang harus dan wajib dikuasai oleh peserta didik. Persamaan kuadrat adalah salah satu materi prasyarat untuk materi matematika. Yang lainnya, khususnya untuk kelas 9, adalah materi yang wajib dikuasai dan dipahami karena setelah ini ada materi lanjutan yaitu fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat juga merupakan prasyarat untuk mata pelajaran matematika di tingkat SATA dan juga aplikasinya di mata pelajaran yang lain, misalnya mata pelajaran fisika. Tujuan dari pembelajaran materi persamaan kuadrat salah satunya adalah peserta didik mampu menggunakan beberapa cara untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dan mampu menggunakan persamaan kuadrat untuk memecahkan masalah. Di video kali ini dilengkapi dengan peta konsep agar pembelajaran lebih sistematis, pembahasan materi dan rumus, serta dilengkapi dengan pembahasan soal. Simak dari awal sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsep untuk materi ini. Persamaan kuadrat terdiri dari beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu terdiri dari materi yang pertama adalah konsep persamaan kuadrat itu sendiri, yang nanti akan ada beberapa bagian materi. Yang pertama, bentuk persamaan kuadratnya bagaimana, kemudian akar dari persamaan kuadrat itu maksudnya apa. Selanjutnya ada nilai diskriminan atau diskriminan persamaan kuadrat, dan untuk konsep yang keempat adalah banyak penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, setelah kita pahami konsep persamaan kuadratnya, baru kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat itu sendiri dengan beberapa cara atau menggunakan metode, yaitu nanti yang akan kita bahas ada 3 metode. Yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran, kemudian yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya setelah konsep dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat, baru kita akan ada materi yang namanya menyusun persamaan kuadrat. Jadi kita akan menyusun persamaan kuadrat itu jika diketahui yang pertama, jika akar-akarnya diketahui. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara akar-akarnya dengan akar-akar yang lama. Kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel pangkat tertingginya adalah 2. Nah, maksudnya variabel pangkat tertingginya adalah 2 karena bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kita jelaskan bentuk persamaan kuadratnya. Tentunya ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, jadi sebelah kiri ada bentuk umumnya X kuadrat plus BX plus C, kemudian di sebelah kanannya adalah sama dengan 0. Nah, apakah ABC itu? Kita lihat ABC adalah merupakan bilangan real, kemudian X-nya adalah variabel dan A-nya tidak boleh 0 ya.
Coba kita jelaskan satu persatu. A itu maksudnya apa? Nah, A sama dengan koefisien dari X pangkat 2. Atau dengan kata lain, A karena berada di angka di depan X pangkat 2. Jadi A adalah angka di depan X kuadrat. Jadi dia sama dengan koefisien atau nilai dari X pangkat 2. Nah, kemudian kita lanjutkan pemahamannya. B sama dengan koefisien dari X. Nah, X yang ini adalah berpangkat 1, walaupun satunya tidak perlu ditulis. Nah, kata lainnya adalah B adalah angka di depan variabel X pangkat 1 ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke C. Apakah C itu? C sama dengan konstanta. Maksud dari konstanta itu apa? Nah, konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya. Jadi C tadi adalah angka yang tidak ada variabelnya. Oke, boleh kita contohkan ya bagaimanakah bentuk dari persamaan kuadrat itu? Coba kita lihat contohnya. Nah, yang pertama, di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, berdasarkan konsep dari persamaan ataupun bentuk umum persamaan kuadrat tadi, berapakah nilai A? A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena nilai X-nya, koefisien dari X, walaupun tidak disebutkan, tidak ditulis, berarti dia dinyatakan sebagai 1 nilainya. Oke, jika lebih dari 1 baru ditulis, misalnya 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya berapakah nilai B? B adalah 5. Nah, sekarang C-nya adalah 6. Semuanya positif. Bandingkan dengan contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita punya bentuk berikut. 2X pangkat 2 ditambah 3X min 7 sama dengan 0 ya. Yang manakah A-nya? Kita lihat. A nilainya adalah 2 karena dia koefisien dari X pangkat 2. Kemudian berapakah nilai B-nya? B sama dengan 3. Selanjutnya C sama dengan minus 7 atau min 7 ya, karena tandanya negatif. Oke, bisa dibandingkan contoh 1 dengan contoh 2 ya. Kalau contoh 1 tadi nilai A-nya sama dengan 1, sekarang nomor 2 nilai A-nya sama dengan 2. Kita bandingkan kembali dengan contoh nomor 3. Oke. Nah, sekarang 9X kuadrat minus 25 sama dengan 0. Kita lihat berapakah nilai A-nya. Nah, sebelum kita tuliskan nilai A-nya berapa, persamaan ini tadi kita rubah seperti ini. 9X kuadrat ditambah 0X minus 25. Kenapa dikasih 0X? Karena nilai B-nya adalah 0. Variabel B-nya tidak disebutkan tetapi dinyatakan dengan 0. Bolehkah B-nya 0? Boleh. Yang tidak boleh sama dengan 0 adalah nilai A. Oke. Jadi nilai A-nya tadi adalah 9. Kemudian B-nya kita tulis sama dengan 0. Kemudian C-nya adalah minus 25. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita lihat min 3X kuadrat ditambah 6X. Nah, berapakah nilai A-nya? Nah, ini boleh kita tulis seperti ini ya. Min 3X kuadrat plus 6X plus 0. 0-nya dari mana? Karena nilai C-nya tidak ada. Jadi kita kategorikan nilai C-nya adalah 0. Sekarang A-nya sama dengan minus 3. Berapakah nilai B? B sama dengan 6. Nah,
Tadi C-nya adalah 0. Nah, baru kita tuliskan bahwa kesimpulan dari nomor 4 ya hampir sama dengan contoh nomor 3 tadi, tapi berbeda. Tadi B-nya yang 0, sekarang C yang 0. Selanjutnya contoh nomor 5. Coba kita lihat lagi, ada apa nomor 5 ini? Nah, kita lihat. Apakah ini sebuah persamaan kuadrat? Iya. Karena ada pangkat tertingginya adalah 2. Kalau tidak berpangkat 2, dia bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan yang lain, bisa saja menjadi persamaan linier, ya. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikan ini. Tidak ada sama dengan nolnya. Kita rubah dulu ya. Nah, jadi kita rubah dulu, kita gabung 5x kuadrat min 4x min 2x nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya, menjadi minus, kemudian minus 8 menjadi plus 8. Oke. Maka didapatkanlah hasil dari persamaan kuadrat ini, kita bentuk menjadi 5x kuadrat, nah menjadi min 6x plus 8. Dari manakah min 6x? Karena min 4x dengan min 2x mendapatkan min 6x. Kemudian plus 8 tadi adalah dia pindah dari sebelah kanan menjadi sebelah kiri, jadi positif. Nah, ini sudah terbentuk persamaan kuadrat lengkap ya. Ada A, B, dan C-nya. Coba kita lihat. A-nya berarti 5. Kemudian B-nya adalah B-nya sama dengan minus 6. Nah, berarti di sini C-nya sama dengan 8. Oke. Sekarang kalian sudah paham apa itu persamaan kuadrat dan menentukan nilai-nilai dari persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, setelah kita pahami bentuknya, baru kita lanjut ke apa yang dikatakan dengan akar persamaan kuadrat. Nah, apakah akar persamaan kuadrat? Yaitu penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, perhatikan kalimatnya. Jadi, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat itu nanti dikatakan sebagai akar-akar. Jadi, akarnya bukan cuma satu, tetapi nanti ada 2. Nah, kata lainnya adalah akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai dari variabel x yang memenuhi persamaan ketika nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan yang menyebabkan ruas kiri dari persamaan menghasilkan nilai 0. Ruas kiri ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan atau nilai-nilai x yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Jadi, satu persamaan kuadrat itu akan mempunyai maksimal 2 akar. Karena 2 ya, ada 2 karena x-nya berpangkat 2. Selanjutnya, kita lihat di berikut ini contoh ya. Nah, bagaimanakah kita ketahui ya persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Selidikilah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 apakah merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita adalah mensubstitusikan x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 ke dalam ruas kiri persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, caranya kita satu persatu ya. Untuk x sama dengan 1 diperoleh. Coba perhatikan. Kita ambil dulu persamaannya tadi, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan, kita masukkan, kita substitusikan, x tadi kita ganti dengan bilangan 1 pangkat 2 karena x berpangkat 2 min 5 dikali dengan 1 itu kali ya, kemudian ditambah dengan 6. Kita selesaikan yang di sebelah kanan.
1 kuadrat itu ada 1, min 5 kali 1 berarti minus 5, ditambah 6, 1 minus 5 berarti minus 4 ya. Kemudian ditambah dengan 6, hasilnya adalah 2. Mohon maaf ya, dikoreksi di sana bukan minus 2 tetapi 2. Nah, selanjutnya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Karena kita tadi tujuannya mencari nilainya adalah sama dengan 0. Nah, berarti ini salah. Selanjutnya, kita coba untuk X sama dengan 2 diperoleh. X kuadrat min 5X plus 6 kita ganti dengan X pangkat dengan X nya sama dengan 2. 2 pangkat 2 min 5 kali 2 ditambah 6. 2 pangkat 2 4 min 5 kali 2 min 10 kemudian ditambah 6. Maka hasilnya adalah 0. Karena 4 dikurang 10 tadi adalah minus 6. Ditambah dengan 6 hasilnya adalah 0. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang manakah yang mendapatkan hasilnya adalah 0, yaitu untuk X sama dengan 2. Berarti jawabannya benar ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, oke, kita lihat X sama dengan 1 bukan akar persamaan kuadrat. Karena hasilnya tadi sebelah kanan setelah kita substitusikan X sama dengan 1 dia tidak mendapatkan nilai 0 ya. Karena persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0 baru dia merupakan akar-akarnya. Nah, selanjutnya apakah X sama dengan 2 tadi? Iya, adalah merupakan akar persamaan kuadrat. Nah, apakah cara kita harus mengecek satu persatu setiap angka yang ada untuk menentukan akar? Nah, oke, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Menentukan akar persamaan kuadrat itu tidak dengan menguji nilai X-nya sebetulnya, tetapi kita menggunakan metode yang pertama, metode pemfaktoran. Yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, baru setelah yang kedua pun tidak mendapatkan penyelesaian ataupun akarnya, baru kita lanjutkan ke rumus ABC. Nah, semua metode ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi kita tidak lagi mengecek nilai X-nya tadi, tetapi kita menggunakan metode yang pertama. Oke. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Nah, apakah metode pemfaktoran itu? Nah, kita lihat nih. Persamaan kuadrat di sini ada 2. Yang pertama X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Bandingkan dengan yang kedua. Di baris yang kedua di kolom ya, kolom pertama AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Nah, bedanya di sini A-nya tidak sama dengan 1. Yang namanya A tidak sama dengan 1 bisa terjadi A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Misalnya minus 2 dan seterusnya ya. Nah, bagaimanakah kita memfaktorkan? Ada rumusnya ya. Untuk yang A sama dengan 1, kita lihat cara memfaktorkannya adalah X plus P dikali dengan X plus Q sama dengan 0, itu memfaktorkan. Nanti nilai dari P ditambah Q itu adalah nilai B dari persamaan kuadrat. P dikali Q sama dengan C dari persamaan kuadrat. Nah, begitu juga untuk yang A tidak cuma 1, AX plus P dikalikan dengan AX plus Q dibagi dengan A sama dengan 0, maka P ditambah AQ sama dengan B, P dikali Q-nya sama dengan C. Nah, kalau melihat rumus seperti ini kita sedikit bingung ya dan pusing barangkali, tetapi lihat berikut ini akan kita bahas dengan mudah ya, coba perhatikan. Nah, langkah-langkah dalam menentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0
Dengan metode faktoran itu, yang pertama, tentukan dua angka, misalnya P dan Q, yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Ingat ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan dua bilangan tersebut, dua angka tersebut, kita tentukan nilai pasangan P dan Q secara mudah, yaitu dengan mencari bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari C. Nah, kuncinya adalah nilai C-nya ya. Selanjutnya, apabila nilai P dan Q sudah ditentukan, masukkan nilai P dan Q tersebut ke dalam rumus pemfaktoran. Nah, secara teori seperti ini, secara konsep teori ini, kalian masih bingung? Oke, akan kita lanjutkan ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada beberapa langkah ya. Coba dengan ilustrasi seperti ini tadi, coba kalian lihat. Nah, x kuadrat plus bx plus c, karena di sini a-nya sama dengan 1, jadi tidak perlu pakai a ya. Nah, x plus p, x plus q sama dengan 0. Kemudian tadi sudah nyatakan p ditambah q itu adalah nilai b dari persamaan kuadrat. Nah, jadi faktornya tadi P dikali Q adalah C. Nah, sekarang coba lihat alurnya ya, itu P-nya, kemudian C-nya adalah P dikali Q, maka didapatkanlah faktornya. Oke, ini masih konsepnya. Coba kita selanjutnya, X plus P ditambah X plus Q itu kita ambil ya faktornya tadi. Setelah dapat faktor, maka X plus P sama dengan 0 atau, jadi ditulis nanti atau X plus Q sama dengan 0, karena sebelah kanannya itu adalah sama dengan 0. Jadi karena dia perkalian, jadi semuanya kita pisah ya. Nah, selanjutnya, setelah X plus P sama dengan 0, berarti kita akan mencari nilai X ya, adalah min P. Kalau dia positif, dia pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Nah, selanjutnya untuk X plus Q, dia kita pindahkan sebelah kanan, dia mendapatkan X sama dengan min Q. Nah, selanjutnya nilai X sama dengan min P dan X sama dengan min Q disebut sebagai akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan akar tadi. Jadi nilai yang sudah kita dapatkan tersebut ya. Mohon maaf, nanti jangan sama dengan akar yang kemarin. Jadi kesimpulannya tadi, akar di sini adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat itu sendiri. Oke, coba kita lihat. Nih ada kesimpulan ya. Langsung ya kita soal dan pembahasan. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Nah, yang pertama, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan nanti ya dengan menggunakan pemfaktoran. X kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, x kuadrat min 10x plus 21 sama dengan 0. Kemudian yang keempat, 3x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Selanjutnya, x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke. Kita mulai dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan metode faktoran. Nah, kita lihat dulu nilai A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya adalah 5 dan C-nya sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadratnya dengan metode faktoran, kita langkah pertamanya kita bikin kurung dulu ya. Nah, kita isi dengan x dan juga x kali x, artinya adalah x pangkat 2. Nah, di sana semuanya persamaannya positif, jadi ini gampang, langsung aja kita tulis
tandanya positif. Nah, sekarang kita fokus ke nilai C. Masih ingat rumusnya tadi bahwa jika dikalikan hasilnya adalah C, berarti artinya hasilnya mendapatkan nilai 6. Jadi bilangan itu adalah bisa saja 2 kali 3, 6. Nah, tetapi juga jika dijumlahkan dua bilangan tersebut adalah mendapatkan nilai B, atau koefisien dari nilai B itu adalah 5. Nah, jadi bilangan itu adalah 2 kali 3. Walaupun sebenarnya 6 itu bisa aja 1 kali 6. Tetapi 1 ditambah 6 sama dengan 7, bukan mendapatkan nilai koefisien 5. Nah, 2 ditambah 2 dan 3 tadi kita isi ya di langkah 1 tadi. X plus 2 sudah kita isi di sana, sama dengan 0 kita tulis, atau X plus 3 sama dengan 0, karena di rows kirinya semua persamaannya adalah sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah X plus 2 ya, kita keluarkan nilainya sama dengan min 2, atau X plus 3 tadi kita keluarkan nilainya menjadi X minus 3. Maka akar-akarnya adalah X1 dan X2, di mana akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut biasanya X1 itu nilai yang terkecil, kemudian X2-nya adalah yang lebih besar dari X1. Maka didapatkanlah akar-akarnya tadi, X1-nya sama dengan minus 3, kemudian X2-nya adalah minus 2. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Nah, ini saya hapus nih ya, X1-nya adalah minus 3, kemudian X2-nya adalah min 2. Nah, maka didapatkanlah hasil dari akar-akar persamaan kuadratnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada cara lain untuk menentukan ini selain menggunakan trik tadi, yaitu dengan cara biasa. Coba saya tuliskan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan ya, ini anggap aja cara kedua. Nah, ini tadi pemfaktorannya kan X plus 2, kemudian X plus 3 sama dengan 0. Maka X dikali X kita membuktikan adalah X kuadrat. Nah, masih ingat ini pemfaktoran perkalian suku per suku, X dikali 3 plus 3X, 2 dikali X 2X, 2 dikali 3 ya, berarti hasilnya adalah plus 6. Nah, sekarang apakah persamaan kuadratnya kembali seperti persamaan kuadrat semula? Berarti pemfaktoran kita betul. Nah, X kuadrat 3X ditambah 2X adalah 5X ditambah dengan 6, maka terbukti dia sama dengan persamaan semula. Berarti kita memfaktorkan tadi X plus 2 dikalikan dengan X plus 3 atau X plus 2, terserah, tidak apa-apa ya, mau duluan X plus 3 atau X plus 2. Nah, tadi kan triknya adalah 3 kali 2 6 bilangan, jika dijumlahkan hasilnya B, jika dikalikan hasilnya C. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Apa bedanya dengan soal nomor 1? Nilai C-nya adalah negatif, kalau tadi semuanya adalah positif. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu dalam kurung ya perkaliannya.
baru kita isi variabel X-nya. Nanti kita cari dua buah bilangan ya. Sebelum itu kita lihat dulu, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, di sini nilai C-nya adalah minus 8. Nah, fokus kita adalah di nilai C ya. Kemudian nilai B juga. Nah, kita akan menentukan dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya C atau min 8 ya. Bilangan itu boleh kita coba min 4 kali 2 betul sama dengan min 8. Apakah jika dijumlahkan kedua bilangan tadi min 4 ditambah 2 sama dengan nilai B, apakah sama dengan 2? Nah, minus 4 ditambah dengan 2 nilainya bukan 2 tetapi negatif 2. Nah, berarti kita rubah nih ya. Kita coba lagi dengan 4 kali minus 2. Nah, ini betul. 4 kali minus 2 hasilnya adalah minus 8. 4 ditambah minus 2. Nah, ini mendapatkan hasilnya adalah 2. Berarti sama dengan nilai B, betul. Selanjutnya bilangan ya, 4 dengan 2 tadi kita isi ya di sana X plus 4, kemudian X minus 2. Nah, selanjutnya langkah kedua, karena di sana ada sebelah kanan adalah sama dengan 0, jadi kita tulis ulang X plus 4 ya, kedua-duanya sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Begitu juga untuk X min 2 sama dengan 0 ya. Jadi ini membacanya atau tadi ya. Selanjutnya X plus 4 nya kita pindahkan ke sebelah kanan jadi minus 4. Kemudian minus 2 tadi kita pindahkan juga menjadi positif 2. Nah, di sini sudah kelihatan akar-akar persamaan kuadratnya, gampang, bahwa yang manakah yang menjadi X1 atau X2-nya biasanya diambillah untuk X1 itu yang paling kecil nilainya, yaitu minus 4. Kemudian X-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadratnya atau PK-nya adalah 1 minus 4 dan X2 sama dengan 2. Oke. Kembali kita menyelesaikan soal nomor 3. Persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 min 10X ditambah dengan 21 sama dengan soal nomor 1 dan 2, nilai A-nya masih 1. Sekarang kita fokus ke nilai C-nya. Coba kita lihat nilai C-nya adalah positif 21, sedangkan nilai B-nya adalah minus 10. Nah, sekarang kita akan mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 21 atau nilai C bisa terjadi 7 kali 3 atau minus 7 kali 3. Nah, sekarang bilangan untuk minus 10 ya, hasilnya jika ditambahkan 7 tambah 3 bukan minus 10 tetapi 10, berarti bilangan 7 dengan 3 bukan ya. Nah, sekarang coba kita ulangi, minus 10 itu hasil dari minus 7 ditambah dengan minus 3 ya. Nah, kita ulangi menulisnya, minus 7 ditambah dengan minus 3 ya, hasilnya adalah minus 10. Nah, betul, berarti mendapatkan nilai B. Minus 7 kali minus 3 hasilnya adalah 21. Nah, bilangan ini kita tuliskan di dalam pemfaktorannya, X minus 7 atau minus 3 dulu, terserah ya, dua-duanya boleh, yang penting dia sama-sama keduanya negatif. X min 7 kemudian dikalikan dengan X minus 3 sama dengan 0. Nah, keduanya ini kalau kita kalikan suku per suku
akan kembali menjadi bentuk semula, yaitu x kuadrat minus 10x plus 21 ya. Nanti boleh kalian buktikan sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. X minus 7 sama dengan 0, karena sebelah kanan persamaan tadi adalah 0 atau, nah ini lambang dari atau. X minus 3 sama dengan 0. Baru kita keluarkan X nya. Yang pertama, X pertamanya adalah 7, karena dia negatif jadi positif kalau dipindahkan sebelah kanan. Atau X nya sama dengan 3. Nah, yang manakah yang menjadi X1? X1 biasanya yang lebih kecil bilangannya. Jadi di sini X1 nya sama dengan 3. Kemudian X2 nya adalah 7. Seandainya nanti kalian memfaktorkannya duluan minus 3 pun tidak jadi masalah ya, karena kita tetap menentukan X1 dan nilai daripada X2 yang kita katakan dengan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 10x. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal ini adalah persamaan kuadrat dengan nilai A-nya lebih dari 1, yaitu persamaan kuadratnya adalah 3x pangkat 2 ditambah dengan x minus 2 sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan ini sama halnya dengan soal sebelumnya, kita faktorkan ya. Di metode faktoran adalah seperti ini. 3x kita kalikan dengan x untuk mendapatkan nilai 3x pangkat 2 ya. Nah, jadi 3x itu dikalikan dengan x sehingga dapatnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian juga yang lainnya, kalau dikalikan suku per suku nanti dia akan kembali. Oke, kita lihat A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 1, dan C nya adalah minus 2. Nah, ketika nilai C nya minus 2, ini yang menjadi fokus kita adalah, ingat rumusnya, jika dikalikan hasilnya C, dua bilangan, nah berapakah bilangan itu jika dikalikan mendapatkan minus 2. Nah, karena minus berarti salah satunya harus negatif ya, misalnya bisa saja negatif 2 dikali dengan 1 ya. Nah, sekarang karena ini nilai A nya lebih dari 1, 3, jadi kita tidak bisa menggunakan cara yang untuk A sama dengan 1 ya, tetapi kita menggunakan cara bahwa 3 itu kita kalikan dengan nilai 1 ya, hasil perkalian dengan min 2 tadi, kemudian kita jumlahkan dengan min 2. Nah, apakah hasilnya mendapatkan nilai B? Jadi untuk menentukan nilai B berbeda dengan yang soal 1, 2, dan 3 tadi. Min 2 ditambah 3 adalah 1. 1 adalah nilai B. Nah, setelah dapat nilai minus 2 dan 3, kita masukkan kembali ke pemfaktorannya. Berarti kita tuliskan ya, 3x minus 2. Nah, ini yang di atasnya juga harus dituliskan 3x min 2. Nah, kemudian x nya tadi adalah yang satunya adalah 1, berarti dia positif. X plus 1 sama dengan 0. Nah, maka lanjutan penyelesaian yang di bawah juga sama, kita tuliskan 3x min 2 sama dengan 0, atau x plus 1 juga sama dengan 0. Selanjutnya sama langkahnya, 3x min 2 itu sama dengan 0, berarti minus 2 nya boleh kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2, atau secara aljabarnya adalah pengurangan minus 2 dengan plus 2. Nah, kemudian x plus 1 sama dengan x min 1 ya, jadi ada 2 nilai x nya. Selanjutnya 3x tadi kita bagi ya dengan 3 untuk mendapatkan nilai x, maka x sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita tentukan, jadi akar-akar persamaan kuadratnya PK nya adalah x1 nya yang
biasanya yang lebih kecil yaitu minus 1, dan X2 nya adalah 2/3. Nah, demikian pembahasan untuk soal persamaan kuadrat dengan metode faktoran ya. Ikuti video setelah ini yaitu dengan cara kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC ya. Silahkan disimak video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.